Kira-kira dalam pembuatan proyek audiovisual nih ya, sumber inspirasinya dari mana sih? Ya sebenarnya sih sumber inspirasi itu banyak ya. Ini bagus, kayaknya bisa deh untuk dijadikan proyek ini. Ada 6 sumber inspirasi yang biasanya digunakan oleh kami, para penulis naskah dalam pembuatan konsep audiovisual. Kira-kira sumber inspirasinya dari mana aja ya? Hai, share VID, sharing session with Fitriana, so handy. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas mengenai bidang penulisan naskah. Ataupun ini berkaitan dengan profesiku saat ini, yaitu sebagai scriptwriter. Kira-kira dalam pembuatan proyek audiovisual nih ya, sumber inspirasinya dari mana sih? Ya sebenarnya sih sumber inspirasi itu banyak ya. Bahkan dalam kita duduk sekalipun, kita lagi nongkrong gitu ya, kita lagi ngopi, terus sambil diem tiba-tiba, ini bagus, kayaknya bisa deh untuk dijadikan proyek ini. Nah, bisa aja gitu. Tapi nih, ngomong-ngomong nih ya, teman-teman, ada 6 sumber inspirasi yang biasanya digunakan oleh kami, para penulis naskah dalam pembuatan konsep audiovisual. Kira-kira sumber inspirasinya dari mana aja ya? Yang pertama, yaitu dari pengalaman pribadi. Udah banyak nih ya, inspirasi ataupun ide yang memang kita rasain gitu ya. Kayaknya ini cocok nih buat dijadiin project ini. Kayaknya project ini cocok dengan pengalaman aku pas lagi aku sekolah, pas lagi aku kerja di sini, pas lagi aku ngerasain posisi seperti ini dan berbagai macam hal. Jadi, yang pertama nih ya, yang paling bisa mengena di hati adalah mengenai sumber inspirasinya itu berdasarkan pengalaman pribadi. Udah ada banyak nih ya, misalnya dari film-film ataupun sinetron yang membuat kisah konsep berdasarkan pengalaman pribadinya. Yang kedua yaitu pengalaman orang lain. Misal nih ya, kita sebagai scriptwriter itu ngobrol dengan teman kita, taunya kita bercerita panjang lebar. Ternyata pada saat kita membuat project, kita teringat terhadap obrolan itu, terhadap yang diceritakan oleh teman kita. Wah, ini kayaknya bagus deh. Nah, jadi sumber inspirasi tidak hanya kita dapatkan dari pengalaman pribadi, tapi juga dari pengalaman orang lain. Yang ketiga, sumber inspirasi bisa juga berasal dari biografi atau riwayat hidup seseorang. Nah, ini udah banyak banget nih ya kalau misalnya seseorangnya itu memiliki nilai tertentu, misalnya bersejarah. Nah, itu bisa juga nih. Kan suka ada nih, misalnya ada film-film mengenai kepahlawanan, itu kan kita bisa lihat nih biografinya, riwayat hidupnya gitu ya. Dia tinggal di mana, aktivitasnya seperti apa, karakternya seperti apa, sekarang bagaimana. Nah, itu bisa dijadiin sumber inspirasi. Dan yang keempat, bisa aja nih sumber inspirasi muncul karena kita sudah melihat peristiwa sejarah. Misalnya, peristiwa sejarah suatu kota, suatu daerah, suatu suku gitu. Itu bisa aja dijadikan sumber inspirasi. Yang kelima, sumber inspirasi ini bisa juga berasal dari dongeng rakyat, legenda, mitos gitu, ataupun ya berkaitan dengan cerita-cerita yang ada di masyarakat gitu. Kan sering ada nih kisah terbentuknya Gunung A, ataupun kisah Sangkuriang, kisah mitos-mitos yang lain gitu ya. Kejadian-kejadian yang misalnya yang mistis, yang segala macam itu sering ada. Wah, dari rakyat ini, dari masyarakat ini membicarakan tentang hal A, tentang hal B, tentang hal C. Itu bisa aja nih kita bisa terinspirasi untuk membuat suatu konsep dari dongeng-dongeng rakyat yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan yang keenam yaitu sumber inspirasi juga bisa aja berasal dari media lain, cerita dari media lain. Maksudnya apa sih? Maksudnya sumber inspirasi bisa aja terinspirasi dari media lain, misal dari buku, dari radio drama, dari cerpen, dari kalau misalnya sekarang tuh dari drakor gitu ya. Tapi ini ya, kalau misalnya kita membuat terinspirasi gitu ya, membuat ide ataupun tema yang kita tuh mengangkat itu semua tuh dari referensinya dari media lain. Misalnya contohnya aja nih ya, novel. Nah, kalau misalnya novel biasanya ada nih hal-hal yang pernah nggak sih ada bukunya apa, terus dijadikan film gitu ya. Kok ada yang beda? Kok kayaknya beda deh dengan bukunya. Kok ini sama, ini beda. Nah, jadi pada saat kita membaca buku, pada saat kita mendengarkan sebuah audio drama, itu bisa aja menjadi sumber inspirasi. Tapi kalau misalnya kita mengangkat sebuah tema dari media lain, tentunya ada 3 cara. Yang pertama, ini bisa sumbernya kita
diadaptasikan. Kan ada nih kalau misalnya film diadaptasi dari buku A, dari buku B gitu. Kenapa seperti itu? Karena ya kalau misalnya adaptasi sih sebisa mungkin nih ya hasilnya itu mirip atau bahkan sama dari sumbernya. Nih, kalau kita suka drakor, terus kita lihat di film Indonesia, loh kok ini kayak sama kayak drakor ini? Ini ceritanya sama, tapi pemainnya yang beda. Nah, itu bisa aja diadaptasi. Jadi misalnya yang asalnya dari radio, terus diubah menjadi televisi. Jadi karya audiovisual. Ataupun sebaliknya, dari TV misalnya kita bikin nih audionya gitu, versi audionya gitu, itu bisa aja. Tapi dengan catatan kalau misalnya diadaptasi, itu artinya sebisa mungkin harus sama dari ide ceritanya, dari konsepnya. Ya kalaupun talentnya itu bisa disesuaikan, tapi setidaknya kalau misalnya adaptasi itu hampir sama banget gitu, baik dari konsep, alur cerita, ataupun dari bagaimana karakter-karakter dari talent yang memerankannya. Nah, itu yang disebut adaptasi. Beda halnya nih kalau misalnya adaptasinya itu bebas. Adaptasi bebas atau based on, berdasarkan cerita apa gitu. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan sumber inspirasi tapi kita pengen diadaptasikan secara bebas, nah ini bisa aja. Ini lebih leluasa dari hanya diadaptasi aja yang tadi diceritain tuh ya. Jadi bisa aja nih kalau adaptasi bebas itu cuman ngambil salah satunya aja. Kalau adaptasi yang tadi yang pertama, poin pertama itu kan kayak alur ceritanya, konsepnya, idenya, temanya itu hampir sama dengan dari media yang kita jadikan referensi. Tapi kalau adaptasi bebas, ini bisa aja hanya salah satu yang dipakai. Misalnya alur ceritanya aja nih yang dipakai, atau misalnya kira-kira plot dari talent utamanya aja nih yang dipakai gitu. Atau bisa juga kayaknya ini karakternya dua orang sama tapi yang lainnya beda deh. Nah, itu bisa aja. Itu namanya adaptasi bebas. Tapi kalau misalnya cerita dari media lain juga bisa aja nih pada saat kita ngobrol, taunya kita dapat inspirasi gitu ya. Kayaknya ini bagus nih kalau dijadikan inspirasi gitu. Ini kayaknya bagus nih, orang-orang kalau tahu mengenai ini bakalan jadi motivasi untuk orang banyak. Ini dapat menginspirasi orang banyak. Nah, ini berarti caranya itu adalah diilhami atau diinspirasi. Jadi, pengembangan idenya itu jadi lebih ke saat kita mendengarkan suatu kisah, suatu cerita, suatu sumber, kemudian gara-gara itu kita jadi terpikirkan, kayaknya bagus deh kalau misalnya seperti ini. Kayaknya bagus deh kalau misalnya ceritanya seperti ini. Tapi kita itu pada saat mendengarkan cerita tersebutnya itu kita menjadi muncul ide yang tiba-tiba, tapi idenya itu berbeda dari kisah yang kita dengarkan sebelumnya. Jadi tapi dengan mendengarkan ide tersebut, kita memiliki ide yang berbeda dan berkembang dari ide awal yang kita dengarkan gitu. Tapi memang kalau misalnya diadaptasi, kenapa sih harus diadaptasi? Kenapa sih ada film-film Indonesia yang menyerupai ataupun mendapat inspirasi dari film-film luar negeri ataupun drakor gitu ya? Kenapa? Ada 3 alasan nih kenapa harus melakukan adaptasi terhadap suatu hal karya audiovisual. Alasan yang pertama, sumber adaptasi. Misalnya itu merupakan sesuatu yang populer, yang viral, itu bisa aja diadaptasi. Yang kedua, alasannya itu karena punya potensi untuk berkembang. Dari asalnya idenya seperti ini, wah dikembangkan menjadi ini. Wah, ini kayaknya bisa diganti seperti ini plotnya. Nah, itu bisa untuk bisa diadaptasikan. Nah, yang ketiga alasannya yaitu karena sumber merupakan karya yang memiliki nilai estetik. Jadi ya, sah-sah aja sih kalau diadaptasi. Ya, itu dia sumber-sumber inspirasi seorang scriptwriter dalam pembuatan konsep audiovisual. Kalau misalnya video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa nih, aktifin tombol lonceng di akun ini agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru yang diposting di setiap minggunya di channel ini. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye!